Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Mari kita belajar bersama-sama tentang menulis laporan percobaan sederhana dengan judul Teknik Pembuatan SLIM Aman Tanpa Borak. Yang pertama, kita tentukan tujuannya. Teknik membuat SLIM ini sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan, yaitu melakukan pemanfaatan barang sederhana untuk memenuhi kebutuhan yang lain, serta mengurangi gaya hidup konsumtif dalam masyarakat. Yang kedua, siapkan bahan dan alat, yaitu sediakan deterjen bubuk serta deterjen cair secukupnya. 2. Lem final. 3. Cairan pembersih lantai. 4. Sendok atau alat pengaduk lainnya yang ada. 5. Air secukupnya. 6. Serta siapkan juga wadah sebagai tempat SLIM, bisa menggunakan baskom atau jenis wadah lainnya. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Yang pertama, campurkan semua bahan seperti pembersih lantai, lem final, deterjen cair, dan deterjen bubuk. 2. Tambahkan air secukupnya ke dalam campuran pada wadah yang telah disiapkan terlebih dahulunya. 3. Campurkan serta aduk sampai semua bahan tersebut tercampur dengan merata. 4. Setelah tercampur rata, tambahkan sedikit lem final kembali ke wadah yang berisi bahan adukan tadi. 5. Tetap aduk hingga tekstur bahan tidak lagi mengumpal dan bercampur dengan rata. 6. Lalu, setelah itu masukkan bahan campuran di atas ke dalam freezer dengan waktu 5-10 menit. 7. Setelah dikeluarkan dari freezer, lakukan pengadukan pada bahan sampai bahan kalis atau sampai bisa dimainkan. 8. Dan SLIM sudah siap untuk dipergunakan. Dari hasil percobaan, SLIM ini lebih aman digunakan anak-anak pada saat ini. SLIM tidak menggunakan borak yang memiliki kandungan zat yang berbahaya. Dari hasil percobaan tadi dapat disimpulkan, SLIM ini sangat mudah dikerjakan. Selain dapat menunjang kreativitas, teknik pembuatan SLIM dapat dijadikan waktu kebersamaan yang produktif. Selain itu lebih hemat uang karena menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam rumah. Sekarang kita masuk kepada struktur teks laporan percobaan yang lengkap. Ada judul, di mana judul tersebut memperlihatkan fakta, jelas, positif, singkat, khas, serta menampilkan kata kunci. Kemudian ada pendahuluan, di mana memaparkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan percobaan secara lengkap. Selanjutnya, landasan teori. Memaparkan berbagai teori yang digunakan dalam percobaan. Seterusnya, metode penelitian. Memaparkan alat dan bahan serta prosedur kerja percobaan secara detail. Kemudian, ada hasil dan pembahasan. Dipaparkan secara cermat dan jelas dengan didasarkan pada kajian teori.
Kemudian simpulan, yaitu hasil percobaan yang dipaparkan secara ringkas. Kemudian daftar pustaka yang berisi daftar rujukan atau referensi yang digunakan. Sekarang mari kita bahas bersama-sama tentang laporan percobaan yang lengkap dengan judul Uji coba kandungan bahan makanan. A. Ada pendahuluan. Kemudian ada latar belakang. Latar belakang yaitu alasan diadakannya uji coba kandungan bahan makanan. Untuk bertahan hidup, makhluk hidup memerlukan makanan sebagai sumber energi. Makanan merupakan kebutuhan kita sehari-hari dan kebutuhan mutlak yang wajib dipenuhi bagi setiap makhluk hidup. Makanan yang kita konsumsi setiap hari merupakan zat gizi utama bagi tubuh. Zat gizi adalah substansi-substansi di dalam makanan yang menyediakan energi dan material untuk perkembangan, pertumbuhan, dan perbaikan sel tubuh. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan diproses melalui sistem pencernaan yang dipecah menjadi molekul sederhana melalui dua cara, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis melibatkan pergerakan otot, misalnya melalui mulut atau gigi, dan gerak peristaltik. Cara kimiawi dilakukan oleh enzim pencernaan dan diproses di dalam mulut dan lambung. Sebelum makanan dikonsumsi untuk selanjutnya dapat dicerna oleh tubuh, sebaiknya perlu diperhatikan zat gizi yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi, kebanyakan orang memang tidak terlalu memperhatikan hal tersebut, sehingga saat manusia makan, mereka memerlukan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya. Dalam kehidupan sehari-hari, beberapa orang hanya mengonsumsi karbohidrat tanpa protein, glukosa, dan makanan lainnya yang menjadi sumber zat gizi. Hal tersebut bisa terjadi karena tidak mengetahui bahan makanan apa saja yang mengandung zat gizi. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diadakan praktikum untuk mengetahui kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa dalam berbagai bahan makanan. Yang kedua adalah rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah untuk laporan tersebut adalah bagaimana menguji kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa dalam berbagai bahan makanan. Kita menggunakan kata tanya bagaimana dan diakhiri dengan tanda tanya karena kita nanti akan menguraikannya secara rinci. Yang ketiga, tujuan. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa dalam berbagai bahan makanan. B. Landasan teori. 1. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang menjadi sumber energi utama bagi manusia dan hewan. Karbohidrat tersusun dari senyawa sederhana seperti polisakarida, disakarida, karbohidrat kompleks seperti polisakarida dan serat. Karbohidrat mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai sumber energi utama bagi tubuh, mengatur metabolisme lemak, menjaga keseimbangan asam dan basa, membentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh, membantu penyerapan kalsium, memberi rasa manis pada makanan, dan membantu mengeluarkan fases. Karbohidrat terkandung dalam padi-padian, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Semakin sederhana susunan molekul karbohidrat, maka senyawa tersebut akan mudah dicerna dan rasanya akan semakin manis. Semakin panjang susunan molekul karbohidrat, maka senyawa tersebut akan semakin sulit dicerna, misalnya serat. Makanan berserat bermanfaat untuk memperlancar proses pencernaan. 2. Protein. Protein merupakan makromolekul penyusun bagian terbesar tubuh setelah air, yaitu 1/5 bagian tubuh. Terbentuk dari asam amino, berfungsi sebagai zat pembangun tubuh.
menyintesis substansi-substansi penting tubuh, menjaga keseimbangan cairan tubuh, sumber energi, dan mendotoksifikasi zat-zat terdapat dalam tubuh. Protein dapat diperoleh dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sumber protein hewan berasal dari daging, susu, dan telur. Sedangkan sumber protein nabati adalah padi-padian, kacang-kacangan, dan sayuran. Rata-rata standar kecukupan protein sehari adalah 45 gram. Jika seseorang kekurangan protein, akan terjangkit penyakit kwashiorkor. Tingkat kebutuhan protein ditentukan oleh bobot dan ukuran badan, umur, jenis kelamin, penyakit, dan lain-lain. 3. Lemak. Lemak atau lipid adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam zat pelarut organik seperti kloroform, ether, dan minyak tanah. Lemak dapat dibagi 3, yaitu lemak sederhana, campuran, dan asli. Lemak berfungsi sebagai sumber energi, pembawa zat makanan, pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelindung tubuh dari suhu dingin dan luka, penyimpan cadang makanan, penyedap makanan, dan penahan rasa lapar. 4. Glukosa. Glukosa adalah gula monosakarida sebagai sumber tenaga yang merupakan hasil dari fotosintesis. C. Metode penelitian. 1. Alat dan bahan. A. Alat: tabung reaksi, rak tabung, gelas kimia, pembakar spiritus, pipet tetes, dan korek api. B. Bahan: nasi, kentang, roti, tahu, telur, advokat, minyak goreng, margarin, ekstrak gula, ekstrak permen, larutan bioret, lugol, Vesling A, dan Vesling B, dan Benedict. 2. Prosedur kerja. A. Uji karbohidrat. 1. Haluskan nasi, kentang, dan roti dalam wadah yang berbeda. Lalu, beri sedikit air hingga menghasilkan ekstrak. 2. Masukkan tiap ekstrak ke tabung reaksi. 3. Tambahkan setetes demi setetes larutan lugol sambil dikocok hingga terjadi perubahan warna. B. Uji protein. C. Uji lemak. D. Uji glukosa. D. Hasil dan pembahasan. 1. Hasil. Tabel hasil uji bahan makanan. Dari hasil uji coba, dari bahan makanan nasi, kentang, roti, dan tahu. Ketika ditetesi lugol, nasi akan berubah menjadi warna biru tua. Kentang akan berubah jadi biru tua, roti berubah menjadi biru tua, sedangkan tahu berubah jadi biru ungu. 2. Pembahasan. Hasil percobaan sebagaimana terlihat pada tabel hasil uji bahan makanan menunjukkan bahwa nasi merupakan salah satu contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Hal ini terbukti setelah diberi tetesan lugol berubah warna menjadi biru tua. Sementara itu, tahu dan telur yang diberi tetesan bioret mengalami perubahan warna menjadi ungu. Hal ini menunjukkan bahwa tahu dan telur merupakan salah satu bahan makanan mengandung protein. Simpulan. Berdasarkan hasil percobaan, dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut. Nasi, roti, dan kentang mengandung karbohidrat karena hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak nasi, roti, dan kentang yang ditetesi lugol berubah warna menjadi biru tua. Daftar pustaka. Atkin, P.W. 1991. Physical Chemistry. UK.2 Oxford University Press. Benedict, S.R.
1009.A. Reagen for the detection of reducing sugar Berlin 2 J Biol Chem. Ini hanya contoh sebagai penulisan daftar pustaka, identitas atau data buku. Judul buku, kandungan gizi pada makanan. Pengarang dengan 2 suku kata, Ajeng, Dwi Ramadhani, atau 3 suku kata, Ajeng, Dwi Ramadhani. Terbit tahun 1995. Tempat terbit di Jakarta, penerbit Erlangga. Daftar pustaka yang dapat kita tulis dengan 2 suku kata adalah nama ditulis terbalik dengan menggunakan tanda koma. Kita ambil suku kata yang keduanya, Dwi Ramadhani, Ajeng, 1995, kandungan gizi pada makanan, Jakarta, 2 Erlangga, Kemudian yang menggunakan 3 suku kata. Kita ambil suku kata ketiga, Ramadhani, Dwi Ajeng, 1995, kandungan gizi pada makanan, Jakarta, 2 Erlangga. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.